Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, terus menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik. Suasana di area kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNUD masih dipenuhi karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Sejumlah mahasiswa terlihat datang membawa bunga serta mengenang dan mendoakan kegigihan almarhum semasa hidup. Duka mendalam tak hanya dirasakan rekan seangkatan, namun juga masyarakat luas. Setelah beredar, dugaan adanya aksi perundungan yang menjadi pemicu tindakan nekat Timothy. Pihak Universitas Udayana menegaskan sudah membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan fakta dan keterangan dari berbagai pihak. Rektorat juga memberikan klarifikasi terkait isu CCTV yang disebut tidak berfungsi. Menurut hasil pengecekan, kamera CCTV di gedung berlantai 4 tersebut masih berfungsi, namun tidak merekam seluruh area secara menyeluruh akibat adanya titik black spot. Sebagai teman, kami memberikan empati kami aja sebagai sama angkatan aja. Tapi kami tidak tahu pasti kenapa. Itu mungkin lebih yang informasi terpercaya aja. Tapi sejauh ini selama jadi teman satu angkatan itu melihat sosok tim itu seperti apa sih, Mbak? Itu orangnya lembut, tutur katanya juga lembut, ceria, juga pintar orangnya. Satu lagi adalah klarifikasi kami. Terima kasih Bapak. CCTV kami bisa berfungsi dengan baik. Namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh. Bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada. Tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV Pak. Dan ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian. Selain itu, Rektorat juga memastikan penyelidikan terhadap dugaan perundungan masih berjalan. Dan dalam 2 pekan ke depan akan ada keterangan resmi yang diungkap ke publik. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis MTV melaporkan. Tidak hanya di Universitas Udayana Bali, perundungan berujung maut juga terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Fenomena bullying pun ramai dibicarakan karena nyawa 2 mahasiswa melayang hanya dalam waktu sepekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemirsa, kita segera berdiskusi dengan pengamat pendidikan dari Center of Curriculum for Social Change Studies, Edi Subhan, yang saat ini terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari Selandia Baru. Selamat sore Pak Edi, apa kabar? Ya, selamat sore Mas. Ya Pak Edi, 2 kasus dalam 1 minggu, perundungan berujung kematian. Komentar Anda? Ya, pertama kita patut berbela-sungkawa atas meninggalnya 2 mahasiswa kita yang masa depannya sebenarnya masih sangat panjang gitu. Tapi karena diduga ada perlakuan perundungan sehingga akhirnya secara psikis menjadi sangat rapuh gitu dan akhirnya tidak kuat dan melakukan tindak bunuh diri gitu ya. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama karena sebenarnya kalau kita melihat dari sisi regulasi, pemerintah sudah punya concern yang cukup besar untuk meminta kampus itu punya satgas untuk bisa melakukan pencegahan dan juga penanganan terhadap upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas yang bisa menjadikan mahasiswa itu menjadi korban dari kekerasan, termasuk bullying dan perundungan itu sendiri. Tapi dengan fakta, dengan masih adanya bunuh diri, masih adanya mahasiswa yang memperoleh perlakuan perundungan itu menunjukkan bahwa aturan dari pemerintah itu barangkali kurang begitu manjur atau belum bisa dioperasionalkan secara optimal di kampus-kampus. Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Itu di satu sisi gitu kalau kita bicara dari sisi regulasi. Yang kedua, kita paham bahwa mahasiswa itu kan masa-masa di mana dia sedang mencari jati diri gitu ya. Dia sedang kebingungan barangkali antara mungkin juga diantaranya dia merasa kesepian gitu ya, apalagi di masa-masa sekarang ini Gen Z gitu yang dianggap dia secara psikis itu lebih vulnerable, lebih rapuh dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Walaupun di satu sisi juga enggak juga gitu ya. Tapi dengan segala kerentanan itu mestinya kita bisa melihat bahwa hal yang perlu dilakukan atau perlu diperhatikan di kampus itu adalah
bagaimana agar bisa menumbuhkan empati satu sama lain begitu ya. Jadi sesama mahasiswa. Karena yang menjadi sasaran perundungan itu adalah mahasiswa, maka sebenarnya kalau kita lihat dari anatomi di kampus itu ya, kampus sebagai lingkungan belajar itu, maka sebenarnya sesama teman mahasiswa itu dia lebih punya potensi untuk melihat mana teman-teman dia yang secara psikologis, secara psikis, secara mental itu dia rawan, dia rapuh begitu ya. Teman-teman pasti akan lebih bisa melihat itu dibandingkan misalnya dosennya sendiri, karena dosen juga aktivitasnya lumayan banyak di kampus ya, ngajar, neliti gitu ya, nulis, publikasi dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman itu yang kemudian sebenarnya dia lebih punya kesempatan untuk melihat potensi-potensi temannya itu menjadi korban perundungan, bahkan juga mereka juga bisa mengidentifikasi teman-temannya menjadi pelaku perundungan begitu. Nah ini yang kemudian mesti dioptimalkan. Jadi di satu sisi kita bisa melihat dari struktur dari kebijakan yang memang perlu dioptimalkan, perlu dioperasionalisasikan secara lebih baik. Di satu sisi kita juga mestinya bisa menguatkan mahasiswa itu sendiri agar lebih aware, lebih responsif terhadap situasi di sekitar temannya begitu ya, agar tidak muncul kasus-kasus perundungan, dan begitu muncul kasus perundungan dia sudah punya saluran yang jelas di kampus, dia mesti bicara dengan siapa begitu. Saya pikir itu. Pak Edi, kita punya Permendikbudristek ya di era kementerian sebelumnya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan perguruan tinggi. Ini peraturan menteri ini menurut saya mengalami impotensi akut. Belum lagi turunannya yang kemudian harus dibuat oleh perguruan tinggi. Anda melihatnya seperti apa? Iya betul, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau dilihat dari concern bahwa ini kan sebenarnya semangat global ya, pendidikan mesti humanis begitu ya, pendidikan mesti bebas dari segala bentuk kekerasan, penindasan, bullying atau perundungan gitu ya. Tapi di level kampus itu yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali kan kemudian menjalankan aturan itu sebagaimana adanya. Jadi misalnya membentuk Satgas, Satuan Tugas untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan di kampus gitu ya, apapun itu jenisnya. Kemudian merekrut dosen, merekrut juga mahasiswa sebagai tim itu sendiri, sehingga dia akan berfungsi melakukan kampanye gitu, terus kemudian dia juga menjadi saluran utama bagi mahasiswa terutama yang menjadi korban atau dia menjadi saksi terhadap kasus-kasus atau dugaan-dugaan kekerasan dan seterusnya gitu, termasuk perundungan di kampus. Nah kalau menurut saya eksistensi dari Satgas itu sudah ada di banyak kampus terutama ya, tapi kemudian operasionalnya itu yang seringkali belum optimal. Nah kita bisa melihat banyak hal sebenarnya, termasuk diantaranya adalah saluran yang belum dibuka begitu luas, termasuk juga bahwa tidak semua mahasiswa juga paham itu ya, adanya Satgas itu sendiri. Tapi yang perlu kita dalami lebih jauh sebenarnya adalah bahwa kasus-kasus kekerasan termasuk perundungan yang kemudian mengakibatkan mahasiswa itu stres, bunuh diri bahkan gitu ya, nggak semangat belajar begitu. Sebenarnya ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Satgas itu sendiri. Kalau Satgas dia menjadi saluran resmi dari kampus gitu, mahasiswa dia akan melapor ke mana begitu ya, walaupun dia awalnya bisa kemudian bicara juga ke dosennya, ke dosen walinya begitu ya. Tapi kultur di kampus ini yang kemudian mesti menjadi perhatian lebih luas. Jadi kalau kita kemudian ingin memerangi atau menjadikan kampus itu bebas dari tindak kekerasan, pelecehan dan seterusnya, maka kampus sebagai peranata sosial yang sifatnya edukatif itu, maka hal yang paling utama dibangun itu bukan sekedar strukturnya saja, bukan sekedar sistem saluran di mana orang bisa mengadu, SOP-nya jelas dan seterusnya, tapi kultur itu yang kemudian mesti dibangun. Nah, kalau kultur itu bisa dibangun dengan baik, maka upaya-upaya untuk bisa mencegah itu akan lebih luas, akan lebih masif dibandingkan kemudian menunggu kasus untuk kemudian ditangani gitu ya. Walaupun juga sangat diperlukan sebenarnya Satgas-Satgas itu, seperti kasus yang di Bali di Udayana. Nah ini seperti apa? Kemudian Satgas itu dia harus punya peran, dia harus bisa independen, dia harus profesional begitu ya. Dan ini kaitannya dengan bunuh diri, berarti harus punya relasi, punya kerjasama untuk bisa menginvestigasi kasus itu dengan
soal kultur tadi itu ya. Jadi bukan sekedar mendirikan Satgas, tapi bangun kulturnya itu. Ini mesti kerja bersama, bukan hanya tugas dari Satgas. Kalau hanya dibebankan ke Satgas itu saja, maka menjadi sangat berat sebenarnya upaya untuk bisa menghilangkan bullying atau perundungan di kampus. Tapi saya juga harus mengkritisi isinya Satgas ini siapa, mewakili apa sebenarnya Pak Edi? Ya, kalau di kampus Satgas itu pasti representasi dari dosen dan mahasiswa, gitu ya. Ini bisa dipastikan begitu ya. Di kampus saya juga sama itu, ada dosen, ada mahasiswa yang kemudian diseleksi oleh pihak kampus. Ada regulasi yang kemudian bisa dijalankan di situ. Mahasiswa juga diseleksi yang dia punya komitmen, dia punya kemampuan untuk bisa lebih terbuka, berdialog, dia punya rasa empati, dia punya keberpihakan kepada korban begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tim inti tadi itu. Tapi namanya Satgas itu kan dia personelnya pasti terbatas ya. Bukan hanya sekedar memang terbatas di surat tugasnya itu saja, tapi ya dia sekedar presentasi begitu saja. Makanya tadi jangan-jangan Satgas ini sebenarnya isinya para pelaku-pelaku kekerasan di kampus yang berlindung di balik label Satgas. Lah itu nggak tahu itu kalau gitu. Wah, kalau itu terjadi justru menjadi lebih berbahaya lagi karena kalau kemudian para pelaku itu menjadi bagian dari Satgas, atau katakanlah justru akan tidak pernah terselesaikan kasus itu, atau katakanlah di kampus itu justru pelakunya adalah bukan sekedar mahasiswa biasa, bukan sekedar oknum dosen biasa, tapi oknum pimpinannya misalnya, maka itu Satgas itu biasanya dia akan mati kutu, dia nggak akan bisa bergerak apa-apa karena dia surat tugasnya itu pasti di bawah pimpinannya tadi itu. Yang ini sama seperti kasus yang lain sebenarnya soal korupsi dan seterusnya itu. Jadi Satgas semacam itu akan nggak bisa berbuat apa-apa kalau dia dalam posisi yang Pak Edi, ini kan kita juga harus mencermati soal sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan atau perundungan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Dan harus ada konsistensi, artinya kadang saya lihat kasusnya di kampus mana itu berbeda-beda. Jadi kok seperti ada double standard gitu loh. Apa komentar Anda? Ya, karena seringkali kemudian tidak ada ketegasan atau kita tidak punya standar yang jelas dalam memutuskan kasus itu berdasarkan pada presiden kasus yang mana gitu ya. Jadi kalau memang sudah, kalau secara hukum ya legal formal secara hukum misalnya ada kasus yang kemudian pelaku perundungan itu sampai kemudian menjadikan korban itu dia stres, bukan sekedar stres, nggak mau belajar, bukan sekedar itu, tapi kemudian melakukan tindak bunuh diri, putusan hukum seperti apa yang kemudian diambil oleh kejaksaan, oleh kepolisian gitu ya, oleh pihak kampus, mestinya ini menjadi presiden bagi kampus yang lain ketika menghadapi kasus yang serupa, maka putusannya mestinya merujuk pada presiden yang ada itu. Nah, tapi nggak terjadi yang semacam itu. Kenapa? Ya karena tadi itu tiap kampus seringkali dia punya kultur yang berbeda. Tiap kampus seringkali barangkali satgasnya tidak setegas di tempat yang lain gitu ya. Orangnya juga berbeda. Kampus itu ketika menurunkan aturan dari Kementerian tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan tadi juga berbeda. Jadi itu yang menjadi titik lemahnya sebenarnya. Baik Pak Edi, kalau soal ketegasan kayaknya anggota Satgas harus banyak belajar dari Mamah Dedeh deh. Lebih tegas Mamah Dedeh kayaknya. Pak Edi, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Sebelum melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi berikut ini. Itu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Ini juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan
barangkali terhubung dengan kasus ini. Saya masih berbincang dengan pengamat pendidikan Edi Subhan langsung dari Selandia Baru. Pak Edi, saya pengen tahu kalau di tempat Anda sekarang berada, apakah di Selandia Baru ada kasus-kasus perundungan sebagaimana yang terjadi di tanah air? Ya, sebenarnya potensi perundungan itu kan ada di mana saja ya. Tidak cuma kampus-kampus di Indonesia saja, tapi kampus di luar negeri juga banyak, termasuk juga di New Zealand salah satunya begitu. Tapi memang kemudian yang dilakukan oleh pihak kampus itu adalah membuka saluran itu begitu banyak. Membuka saluran begitu banyak untuk mahasiswa itu dia bisa berkonsultasi, dia memperoleh pendampingan itu di banyak tempat itu disediakan dengan sangat terbuka gitu ya, bahkan dalam bentuk selebaran, dalam bentuk yang sangat tradisional gitu kan, ditempel gitu ya, flyer-flyer ditempel di dinding-dinding, di mading dan seterusnya. Terus masuk juga ada masuk di dalam sistem gitu, lewat email, di broadcast bagi yang sangat membutuhkan begitu ya, termasuk bahkan di musim-musim sekarang ini, kalau di sini musim-musim ujian begitu, bagi yang sangat membutuhkan pendampingan secara psikis gitu ya, nggak kuat begitu, maka ada pendampingan juga yang akan disediakan oleh pihak kampus. Nah, ini yang menurut saya juga membangun sistem yang bagus itu sangat perlu gitu ya. Kalau kita punya kampus dan kemudian kita ingin meningkatkan kualitasnya, bukan hanya sekedar menerima mahasiswa banyak begitu ya, hanya sekedar maunya menerima banyak, dapat duit banyak begitu ya, bayar SPP, tapi kita perlu bangun sistem yang bagus juga gitu ya, seperti kampus-kampus di luar begitu ya, dengan saluran yang begitu rapi, banyak, sehingga mahasiswa akan bisa terlayani kebutuhannya, termasuk juga peran dari organisasi mahasiswa. Jadi kalau di sini organisasi mahasiswa ada Student Association yang dia juga punya aktivitas event-event untuk melakukan pendampingan, termasuk juga kampanye sebenarnya, kampanye untuk mencegah perundungan, mencegah bullying, mencegah kekerasan di kampus. Dan memang serius gitu ya, serius dalam arti kampanye juga terjadwal, kemudian pusat-pusat untuk bisa melakukan pendampingan begitu ya, rehabilitasi bahkan terhadap yang memperoleh tindak kekerasan seksual dan macam-macam, itu tempatnya dikasih tahu gitu. Begitu mahasiswa baru masuk, dia akan tahu tempat-tempat untuk bisa melakukan pengaduan dan seterusnya. Dan kalau di kampus pasti, kalau di sini ada yang namanya Campus Watch gitu, yang dia selalu keliling gitu ya. Kalau di Indonesia barangkali ya Satpam gitu. Kemudian ada nomor sentralnya yang free untuk bisa dipanggil begitu aja untuk datang kalau ada kasus-kasus yang mengkhawatirkan. Nah, ini sistem ini yang kemudian perlu kita bangun juga sebenarnya di tempat kita. Di sisi yang lain pasti juga soal kultur gitu ya, soal budaya tadi, empati, responsif ke teman tadi itu. Saya khawatir ya, kampus di Indonesia sudah marwahnya sebagai lembaga penegakan tridharma perguruan tinggi itu sudah bergeser. Sekarang jadi University Incorporation Private Limited. Gimana tuh Pak Edi? Ya, itu memang jadi keprihatinan kita bersama, terutama kampus-kampus yang memang didorong oleh pemerintah itu menjadi PTNBH. Jadi kita kampus itu dia menjadi PTNBH, sebenarnya kan keuangan dari negara dalam bentuk subsidi itu kan kisaran hanya 30% saja itu. Apalagi kampus-kampus besar yang 4, ada UI, UGM itu ya. UGM itu bahkan kalau tidak salah saya hitung-hitung setahun 2 tahun yang lalu itu nggak lebih dari 20% gitu ya. Jadi 70 sampai 80% kampus mesti cari sendiri duitnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan problem lagi sebenarnya di dunia pendidikan tinggi kita. Kampus-kampus swasta menjadi kekurangan mahasiswa dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang kurang diperhatikan sebenarnya adalah bukan hanya sekedar kampus itu bisa survive karena dia menjadi PTNBH, tapi juga harus memberikan pelayanan sebenarnya yang optimal bagi mahasiswa. Itu PR besarnya. Ya, kalau kita bicara soal kasus perundungan di kampus ya Pak Edi, apakah karena penegakan hukum terhadap pelaku perundungan ini kurang tegas? Kalau saya lihat ini kan mereka kalau mahasiswa itu kan sudah dewasa, harusnya kan bisa diseret ke ranah pidana. Komentar Anda? Ya, kalau menurut saya memang begitu ya. Jadi pihak kepolisian jangan kemudian terburu-buru misalnya memutuskan, oh ini nggak ada kasusnya dengan bullying ini, ya udah bunuh diri gitu aja ya. Jangan begitu. Jadi tapi harus diinvestigasi betul begitu, karena
kasus itu yang kemudian menjadikan seorang bunuh diri itu kan bisa dirunut ke belakang itu seperti apa yang menjadikan dia depresi dan seterusnya itu, karena nanti akan menjadi presiden buruk bagi kampus itu, bukan sekedar kampus itu tapi juga kampus yang lain, ada mahasiswa yang ada di situ, sehingga ketika kemudian perlakuannya menjadi tidak adil gitu ya, menjadi tidak adil terhadap korban yang dia sudah meninggal itu ya, yang keluarganya kehilangan dia, tidak bisa diharapkan lagi dan seterusnya itu, sedangkan mahasiswanya barangkali hanya sekedar dikurangi nilainya begitu ya. Saya pikir ini yang menjadi paling banter di DO ya. Ya gitu ya, di DO aja nggak apa-apa sebenarnya kan, karena dia sudah levelnya bukan sekedar remaja lagi ya, jadi bukan masuk dalam ranah misalnya anak SMP yang berkelahi dan seterusnya atau SMA gitu ya. Ini sudah level mahasiswa yang dia memang dari sisi usia dia sudah bisa kena pasal dihukum soal kriminalitas kita gitu ya. Apalagi mahasiswa itu dia paling dekat dengan dunia kerja. Jadi kalau misalnya kemudian dia terindikasi melakukan perundungan, bahkan kalau kita lihat yang di chat yang tersebar di media massa itu kan bahkan meninggal aja masih dibully gitu ya, dalam arti masih tidak ada empati yang muncul. Ini kan berarti bukan hanya sekedar, apalagi dokter atau calon dokter ya, itu nir empati sekali tuh Pak Edi. Kalau menurut saya DO kurang ya, dipecat itu tidak cukup karena tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang gitu. Harus ada yang lebih tegas. Iya, harus ada sanksi lebih tegas. Saya pikir, tapi ketika kita lihat masyarakat kita, salah satu sanksi sosialnya adalah ketika wajah-wajah itu kemudian disebar, itu kan orang menjadi lebih perhatian. Dia lulusan mana nanti akan diidentifikasi gitu ya. Ya tapi orang Indonesia itu kan suka punya hobi penyakit gampang lupa. Iya, bentar-bentar lupa. Itu paling cuma sebentar. Sanksi sosial tidak cukup Pak Edi. Ya, kalau makanya tadi itu yang saya katakan di awal itu. Jadi polisi mestinya tidak buru-buru serta-merta mengatakan ini nggak ada kaitannya sama bullying. Kalau sudah begitu berarti kan dia mengkat kasus ini. Yang Anda maksud polisi Indonesia atau polisi New Zealand nih? Polisi di negeri kita lah. Oke. Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru kemudian memutuskan. Karena kasusnya kan baru beberapa hari dan saya pikir kalau mau kerja serius investigasi kan butuh wawancara begitu ya, butuh investigasi dengan teman-temannya begitu ya. Apalagi tadi misalnya kelihatan ketika dia wawancara teman-temannya kan nggak mau banyak bicara, mungkin diwanti-wanti sama pihak kampus juga untuk nggak boleh banyak bicara gitu ya. Jadi biasanya kalau ada kasus semacam ini udah serahkan ke humasnya kampus, serahkan ke ini aja pihak dan seterusnya gitu. Satu keuntungan media sosial sekarang bisa menjadi pengawas ya bagi kegiatan-kegiatan internal kampus, apalagi kalau terjadi perundungan. Jadi ya seperti Anda tahu bahwa ada istilah no viral no justice kan di negeri ini. Cuma persoalannya Pak Edi, ketika kita bicara lebih jauh lagi, ini ada yang mengatakan juga bahwa merupakan warisan budaya kekerasan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga dianggap sebagai sebuah kebiasaan, sebuah hal yang normal. New normal atau kenormalan baru di lingkungan perguruan tinggi itu termasuk adalah perundungan kekerasan. Komentar Anda? Iya, sebenarnya kalau melihat tradisi yang ada dulu ya, barangkali kan lebih parah, terutama ketika terkait misalnya penerimaan mahasiswa baru ya. Waktu itu ada ospek yang meninggal juga banyak di banyak tempat gitu. Dan pemerintah cukup responsif dalam arti melarang hal yang semacam itu. Nah, yang sekarang kemudian berkembang, kemudian perundungan, mestinya juga hal yang sama. Jangan sampai dinormalisasi gitu ya. Nah, ini kalau saya masih kemudian berpegang pada begini sebenarnya. Upaya untuk jangan sampai menormalisasi perundungan gitu ya, bullying itu akan lebih bagus tadi itu sebenarnya kalau kemudian membangun kesadaran dari sesama mahasiswa itu. Kita nggak mungkin bisa hanya bertumbuh ke satgas saja, hanya bertumbuh ke pusat konseling yang ada di kampus saja begitu ya. Tapi semua mahasiswa mesti aware tentang ini, semua dosen mesti aware tentang ini, sehingga ketika bisa diidentifikasi ada mahasiswa yang dia potensial menjadi korban bullying atau mahasiswa yang dia potensial menjadi pelaku bullying, itu akan bisa dideteksi sejak dini. Nah, kemampuan ini mestinya diajarkan ke semua mahasiswa.
gitu ya. Karena depresi misalnya karena bullying antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu bisa beda. Ada orang yang dibully mental aja gitu ya. Ada yang kemudian di apa namanya ya dikucilkan sedikit sudah dia merasa nggak punya teman di dunia, dan dia nggak merasa nggak pantas hidup begitu ya. Jadi level kerentanan secara psikologis itu karena berbeda-beda, maka tiap mahasiswa mestinya dia dibekali kemampuan untuk bisa melakukan asesmen secara psikis, termasuk sesama teman. Ini mungkin sederhana atau barangkali klise gitu ya. Tapi kalau ini bisa dimasalkan bahwa semua mahasiswa minimal diberikan bekal itu, maka akan bisa melakukan semacam mitigasi untuk bisa mencegah perundungan gitu ya. Kalaupun kemudian sudah terjadi perundungan, maka menjadi jelas apa yang perlu dilakukan oleh sesama mahasiswa. Karena mahasiswa itu sangat beragam. Ada mahasiswa yang dia bisa dengan mudah empati, tapi ada mahasiswa yang dia merespon temannya yang kesusahan dan itu dia nggak bisa gitu ya, mengungkapkannya nggak bisa, komunikasinya nggak bisa gitu ya. Nah ini kan kemudian mesti disebarkan gitu ya kemampuan untuk bisa memitigasi, meminimalisasi praktik perundungan itu sendiri. Ya Pak Edi, dalam tataran preventif apakah ada tindakan pendampingan psikologis yang bisa dilakukan oleh pengelola atau manajemen perguruan tinggi sehingga paling tidak bisa dimitigasi dari sejak dini gitu loh? Iya, kalau dilihat dari struktur yang ada di kampus, memang kita bisa melihat kampus itu bisa beda-beda. Ada kampus yang dia misalnya punya program studi psikologi dan bimbingan konseling yang dia bisa membuka layanan itu akan bisa punya peluang lebih banyak memberikan layanan-layanan ke teman-teman mahasiswa yang dia membutuhkan konseling soal kesehatan mentalnya dan seterusnya begitu ya. Termasuk juga Satgas itu mestinya di dalamnya juga ada bagian yang memang dia punya kompetensi, dia punya background konseling, dia punya background psikologi untuk bisa melakukan pendampingan terutama ke korban tadi itu ya, dari aktivitas perundungan tadi itu, termasuk juga memberikan perhatian khusus bagi pelaku-pelaku bullying itu. Nah ini yang kemudian mesti dilakukan. Tapi kalau kita lihat sekarang sepertinya ini menjadi belum menjadi perhatian serius kalau belum ada kasus. Ini yang patut disayangkan. Satgasnya sudah ada di beberapa kampus yang dia punya program studi terutama psikologi dan BK, itu sebenarnya bisa membuka dan sudah sebenarnya dibuka beberapa kesempatan itu, tapi memang untuk bisa memasalkan dalam arti ini menjadi perasaan atau tanggung jawab bersama ini yang masih agak susah begitu ya, sehingga relatif di beberapa tempat yang dia kan ada program studi yang relatif dipahami dia maskulin begitu ya, maskulin teknik apa gitu ya, kalau di di STM itu cenderung dia udah tawuran apalah gitu ya. Di kampus juga sama begitu ya. Nah, tapi kita sama sekali sebenarnya kan tidak bisa mengeneralisasi bahwa mahasiswa-mahasiswa yang dia kuliah di tempat-tempat itu pasti kuat mentalnya, kan enggak juga kan gitu. Nah, ini makanya kompetensi ini, pengetahuan ini, soal empati, soal untuk bisa lebih responsif sesama teman bagi mahasiswa tadi itu perlu disebarkan, sehingga tidak hanya bertumbuh ke Satgas, tidak hanya bertumbuh ke prodi yang dia psikologi misalnya, bimbingan konseling gitu ya, nggak sekedar ke situ, tapi menjadi bagian tanggung jawab bersama, sehingga menjadi kultur bersama yang sama-sama tidak akan menormalisasi bullying, tidak menormalisasi bahkan misalnya yang punya potensi pelecehan itu catcalling gitu ya, sweet misalnya gitu, ke cewek atau ke cowok gitu ya. Kalau kemudian dinormalisasi ya akhirnya menjadi budaya. Saya juga sering di sweet-sweetin gitu sih, tapi ternyata saya lupa bayar bakso, dipanggil sama penjualnya belum bayar. Pak Edi, saya setuju, ini kesadaran dan tanggung jawab kolektif ya. Tapi kan harus kita lakukan dari hulu ke hilir dan sejak usia prasekolah. Masuk kurikulum dong harusnya. Komentar Anda? Ya, betul. Kalau di sekolah pasti yang perlu diberikan pengetahuan pertama adalah gurunya gitu ya, yaitu guru dia harus bisa memperhatikan
dinamika di dalam ruang kelasnya itu, bahkan bukan cuma ruang kelas, tapi kita bisa melihat ketika siswa itu istirahat itu ada gerombolan siswa yang dia melakukan aktivitas apa, begitu ya, dia punya kecenderungan yang seperti apa. Itu kan sebenarnya apalagi kalau sekarang gitu ya, terutama di kota-kota besar itu punya CCTV, kita bisa melihat aktivitas siswa itu, CCTV bisa ditempatkan di tempat-tempat yang rawan begitu, di belakang sekolah begitu misalnya ya, bukan hanya sekedar di halaman, untuk bisa memantau aktivitas-aktivitas yang kira-kira punya kecenderungan atau punya potensi yang tidak baik bagaimana anak-anak di sekolah. Nah, guru mestinya punya pengetahuan itu, gitu. Nah, siapa yang punya tanggung jawab untuk bisa memberikan pengetahuan ke guru? Ya pasti pemerintah, gitu ya. Kalau kita bicara soal sistem pendidikan kita, ya pasti lembaga pendidikan tinggi yang mendidik calon guru harus masukkan kurikulum soal anti bullying, anti perundungan, anti pelecehan dan seterusnya itu ke pendidikan untuk calon guru gitu ya. Nah, begitu kemudian gurunya menjadi oke gitu kan, maka akan sangat terbuka peluang untuk bisa meminimalisasi aktivitas-aktivitas yang cenderung mengkhawatirkan, ya bullying, perundungan gitu ya di sekolah gitu. Pak Edi, saya mau cerita sedikit saja. Ini di luar perguruan tinggi, ini di level sekolah menengah ya. Di Jakarta beberapa waktu lalu saya ada mengikuti sebuah kasus. Jadi begini, kita harus fair juga. Guru-guru itu kan seharusnya fokus mengajar ya. Fokusnya mengajar saja. Tetapi ketika sebuah lembaga pendidikan, dia membebani lagi tugas-tugas guru selain mengajar, juga punya tugas-tugas lain di luar akademik, termasuk jadi marketing, sales, kemudian ada kewajiban student intake, itu kan jadi stres, capek, ya kan, lelah, sehingga kemudian mereka tidak sadar ada yang kemudian melakukan kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik kepada peserta didik. Ini kan yang salah bukan gurunya saja, ya kan? Pemilik atau pengelola sekolah atau yayasan ini bertanggung jawab menurut saya, sehingga ya dalam banyak hal ya, bukan cuma di institusi pendidikan, institusi profesional tempat kerja juga begitu, manajemen bertanggung jawab membuat timnya itu harus tetap waras gitu. Komentar Anda? Ya, betul sekali. Salah satu yang kemudian kalau kita lihat ke kasus yang lain, misalnya guru sangat temperamental gitu ya, ketika melihat siswanya melakukan kenakalan di kelas sampai menampar itu, salah satu yang patut diduga sebenarnya adalah dia burn out. Dia sangat capek secara psikis, beban kerjanya banyak begitu ya. Sehingga akhirnya responnya itu responnya reaksioner dan seakan-akan meluapkan begitu saja beban-beban yang tertimbun di aktivitas kesehariannya dia gitu, administrasi gitu ya, tugas, jam mengajar banyak gitu, harus ngoreksi dan seterusnya begitu. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan bersama, bahwa bukan hanya sekedar memperhatikan psikisnya siswa atau di kampus mahasiswa, tapi dosen kalau di sekolah juga berarti adalah guru itu sendiri. Jadi kalau dalam dunia akademik kita mengenal teacher burnout gitu ya. Jadi kelelahan yang amat sangat dari guru itu yang dampaknya itu sangat destruktif, akan bisa menghancurkan bukan hanya sekedar dia bereaksi temperamental gitu ya ke siswanya di kelas gitu ya, tapi juga kualitas dari proses pembelajaran di kelas akhirnya juga menjadi terabaikan karena dia kemudian tidak fokus di situ, dia punya beban yang lain. Nah, kalau di sekolah itu siswa itu punya guru BK yang akan bisa menjadi tempat dia untuk bisa berkeluh kesah gitu ya. Nah, guru itu selama ini relatif belum punya gitu ya, untuk sekedar berkeluh kesah, untuk menjadi pendamping bagi guru itu belum ada gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipikirkan bersama sebenarnya. Selain juga salah satunya adalah untuk bisa meringankan beban kerja guru itu, yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah mengurangi administrasi. Itu yang pertama. Itu janji sejak dulu menteri terdahulu Nadiem Makarim itu sudah menjanjikan RPP kalau di sekolah itu 1 lembar, tapi akhirnya juga berlembar-lembar gitu, yang sampai sekarang janji itu masih ditagih. Terus kemudian juga yang akan bisa lebih membahagiakan guru yang dituntut dari guru sampai sekarang dan belum masuk dalam regulasi secara tegas itu sebenarnya kan soal kesejahteraan. Iya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ini juga penting ini. Saya jadi ingat dulu Pak Edi, zaman saya SMA itu seminggu bisa 2 kali tuh masuk ke ruang BK, ya. Tapi malah guru BK-nya yang curhat ke saya.
kerjaannya banyak lah, gajinya kurang. Loh kok bukan membimbing saya, malah saya jadi tempat curhat. Oke, saya nggak mau curhat, tapi apa curhatan yang bisa Anda sampaikan kepada penonton kita? Belajar dari negara di tempat Anda sekarang berada, New Zealand atau Selandia Baru, bagaimana cara negara yang jumlah penduduk manusianya lebih sedikit dibanding dombanya ini kemudian mengatasi kasus perundungan di lembaga pendidikannya, Pak Edi? Ya, kalau di kampus tadi saya udah cerita. Nah, sekarang kalau di sekolah-sekolah secara umum itu sebenarnya ada orientasi atau kecenderungan, dorongan dari pihak sekolah itu untuk menjadikan guru itu memang memperhatikan siswa persiswanya, gitu ya, memperhatikan siswa persiswanya. Jadi siswa itu misalnya dia punya ketertinggalan dalam hal mata pelajaran tertentu, gitu ya, dia kemampuan komunikasinya kurang dan seterusnya itu, maka dibuatlah dalam satu kelas itu ada yang namanya memang dia peer learning gitu ya, atau peer teaching gitu ya, saling belajar satu sama lain begitu, sehingga menjadi lebih dekat satu sama lain. Nah dari situ kemudian terpantau betul, tertangani betul kalau ada potensi-potensi yang mengarah kepada aktivitas bullying akan lebih bisa tertangani dibandingkan kita sekadar mengejar target-target akademik di dalam kurikulum. Gitu. Baik, Pak Edi Subhan, terima kasih atas diskusinya. Selamat malam. Pemirsa, demikian diskusi kami saat ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.